Saat anda masuk ke sebuah ruangan, memulai percakapan atau bahkan baru bertemu seseorang untuk pertama kalinya, penting untuk baru diingat. Kesan pertama dapat menentukan banyak hal tentang hubungan anda. Dan saya tidak berbicara tentang hal-hal besar atau perubahan fisik, melainkan bagaimana anda terhubung dengan orang lain. Itulah seni komunikasi sosial yang ingin saya bagikan kepada anda hari ini. Salah satu teknik pertama dan salah satu yang paling sederhana namun sangat efektif adalah ini: gunakan tampilan. Pernahkah anda memperhatikan bahawa hanya dengan melihatnya saja dapat menyampaikan begitu banyak emosi? Terkadang anda tidak perlu mengatakan apapun, cukup melakukan kontak mata lebih lama sudah cukup untuk menciptakan koneksi. Apalagi saat menatap mata seseorang, itu lebih dari sekadar tindakan. Ini menunjukkan minat, rasa ingin tahu dan kesediaan untuk mendengarkan. Bisakah anda bayangkan ketika anda bertemu dengan sebuah tatapan dan seseorang menatap anda selama beberapa detik, lalu tersenyum dan berpaling? Apakah rasanya ada hubungan yang aneh, seperti ada sesuatu yang tak terucapkan dan menarik? Itulah kekuatan kontak mata. Ini menonjolkan kepercayaan diri, menciptakan rasa keterhubungan tanpa kata-kata. Dan tahukah anda, penelitian juga menunjukkan bahawa kontak mata dapat merangsang sistem penghargaan di otak sehingga membuat lawan bicara merasa tertarik dan tertarik sejak pertama kali bertemu. Salah satu cara lain untuk menarik perhatian dan membuat percakapan menjadi lebih menarik adalah gunakan humor. Pernahkah anda memperhatikan bahawa ketika anda membuat seseorang tertawa, mereka merasa lebih nyaman dan lebih mudah terhubung dengan anda? Humor bukan hanya cara untuk menghibur, tetapi juga merupakan alat yang hebat untuk membangun keramahan dan meruntuhkan tembok rasa malu. Ketika anda membuat orang lain tertawa, anda tidak hanya menunjukkan bahawa anda bahagia, tetapi anda juga membuat orang tersebut merasa lebih aman dan nyaman berada di dekat anda. Dan jangan berfikir bahawa humor hanyalah menceritakan kisah-kisah lucu atau lelucon. Humor benar-benar merupakan bagian dari sikap anda terhadap kehidupan. Hal ini bisa sesederhana cara anda memandang kehidupan, cara anda menertawakan diri sendiri, dan keyakinan yang anda miliki untuk mampu tertawa di masa-masa sulit. Dan jika anda bisa membuat orang lain tertawa secara alami, bukan karena anda berusaha membuat mereka bahagia, tapi kerana anda menunjukkan kesenangan dan kegembiraan dalam diri anda akan meninggalkan kesan yang sangat kuat. Selain itu, puji secara berbeza dapat membantu anda menciptakan kesan yang lebih kuat. Daripada hanya mengucapkan pujian biasa seperti "kamu cantik sekali" atau "kamu sangat pintar", mengapa tidak mencoba pujian yang lebih unik? Perhatikan kualitas mendalam yang sangat anda hargai dalam diri orang lain, seperti ia sangat terkesan dengan cara anda menangani masalah ini. Anda benar-benar memiliki wawasan yang tajam. Pujian ini tidak hanya membantu anda menonjol, tapi juga menunjukkan bahawa anda sebenarnya peduli dan memperhatikan hal-hal yang lebih penting daripada penampilan anda. Hal ini tidak hanya membuat percakapan menjadi menarik, tetapi juga menunjukkan bahawa anda sangat peduli terhadap orang lain. Pujian unik seperti itu akan membuat orang lain merasa dihargai apa adanya, bukan hanya karena penampilannya. Selain itu, teknik yang sangat ampuh untuk menciptakan koneksi adalah tantangan yang lembut. Pernahkah anda merasa lebih bersemangat ketika seseorang tidak langsung setuju dengan anda, namun malah dengan lembut menantang sudut pandang anda? Ini adalah cara yang sangat cerdas untuk menciptakan kegembiraan dalam percakapan, membuat anda ingin berbagi lebih banyak, dan dari sana anda berdua akan terhubung lebih dalam. Yang penting di sini adalah menjaga tantangan ini tetap ringan.
tanpa membuat orang lain merasa dikritik atau tidak dihargai. Anda dapat mencobanya dalam situasi seperti ketika orang berbicara tentang hobi tertentu. Anda dapat tersenyum dan berkata, "Saya tidak yakin. Mungkin saya perlu melihatnya untuk mempercayainya." Jangan lupa untuk menambahkan senyuman lembut. Tantangan ini akan membuat percakapan menjadi lebih menarik dan memaksa lawan bicara untuk membuktikan kepada anda bahawa dirinya benar, sehingga anda berdua akan merasa lebih terhubung. Ada teknik lain yang sangat diperlukan dalam komunikasi sosial. Teknik dorong tarik ciptakan kegembiraan dengan menunjukkan ketertarikan dan kemudian secara tiba-tiba menciptakan sedikit jarak. Benar sekali, terkadang perubahan kecepatan percakapanlah yang menimbulkan minat. Ketika anda mendekati seseorang dengan penuh minat dan kemudian menarik diri anda sedikit ke belakang, anda menciptakan ruang yang membuat orang lain bertanya-tanya, apakah ada hal lain di sini? Hal ini meningkatkan rasa ingin tahu mereka dan membuat mereka ingin mengenal anda lebih baik. Terakhir, ciptakan kegembiraan dan akhiri percakapan dengan nada tinggi adalah teknik yang sangat cerdas. Pernahkah anda mendengar cerita menarik yang berakhir tiba-tiba sehingga membuat anda menunggu bagian selanjutnya? Dalam interaksi sosial, anda bisa menerapkannya dengan mengakhiri pembicaraan di titik tertinggi saat anda berdua sedang bersenang-senang. Gunakan kalimat seperti, "Saya ingin terus berbicara, tetapi saya harus pergi. Kita akan bicara lebih banyak lagi nanti." Hal ini tidak hanya menciptakan antisipasi tetapi juga menunjukkan kepercayaan diri dan kendali dalam komunikasi. Dan akhirnya, setan adalah teknik yang sangat ampuh dalam komunikasi. Sentuhan-sentuhan kecil seperti menepuk bahu atau menyentuh tangan saat bercakap-cakap dapat menunjukkan kepedulian dan kedekatan tanpa harus mengatakan apapun. Saat anda menggunakan sentuhan ringan, anda membuat orang lain merasa lebih nyaman dan lebih mudah terhubung dengan anda. Sentuhan lembut juga merupakan cara membangun keintiman dan menunjukkan bahawa anda mendengarkan dan tertarik. Teknik-teknik ini bukanlah trik, melainkan cara agar anda dapat terhubung secara jujur dan alami. Terapkanlah hal-hal tersebut dan anda akan menyadari bahawa anda tidak hanya membuat kesan yang kuat namun juga membangun hubungan yang berharga. Nah, melalui teknik komunikasi yang baru saja saya bagikan, anda bisa melihat bahawa untuk memberikan kesan yang kuat dan terhubung dengan orang lain, tidak perlu melakukan tindakan yang muluk-muluk atau kata-kata yang rumit. Terkadang, detail kecil seperti penampilan yang tepat waktu, sedikit senyuman, atau sentuhan haluslah yang dapat menciptakan kesan mendalam dan abadi. Ingat, kekuatan komunikasi sosial tidak hanya terletak pada apa yang anda katakan, namun juga pada cara anda mendengarkan, menciptakan koneksi yang tulus, dan menjaga segala sesuatunya tetap alami. Penampilan yang penuh perhatian, ucapan yang lucu, atau pujian yang unik tidak hanya membuat anda menonjol, tetapi juga membuat orang lain merasa nyaman dan ingin lebih mengenal anda. Ini akan membantu hubungan anda tumbuh dan mendalam. Jadi ketika anda memasuki situasi sosial apapun, jangan terlalu khawatir tentang apa yang harus dikatakan atau dilakukan dengan sempurna. Percaya diri, tetap santai, dan biarkan teknik komunikasi ini menjadi bagian alami dari percakapan anda. Anda akan melihat bahawa hanya dengan ketulusan dan sedikit kecerdikan dalam pendekatan anda dapat menciptakan hubungan yang kuat, langgeng, dan bermakna.